SHGB mereka itu keperuntukannya itu adalah pembangunan perumahan real estate. Rencananya. Iya. Izinnya. Iya, izinnya. Di dalam SHGB itu dari tahun 1996 sampai dengan sekarang ini itu satu pun nggak ada yang dibangun. Jadi lahan itu lahan terlantar. Jadinya terlantar Ya, gitu kan ya. jadi tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Ya. Nah itu kalau ditinjau juga oleh pemerintah. Betul, wajib itu oleh BPN, Kementerian Agraria, ATR dan agraria. Ya, semua yang berwenang ya, bahkan termasuk gubernur itu sendiri harus meninjau itu. Meninjau. Karena kan itu keluar daripada SK gubernur kan. Benar. Ya. Dan kalau mau diperpanjang, ini kan semuanya ada rekomendasi dari yang bersangkutan, instansi yang bersangkutan kembali. Dan dengar-dengar memang 2026 akan habis untuk satu periode ya? Iya. Enggak, iya 2026 tanggal 26 September 2026 habis. Ya, satu periodenya kan ya? Iya. Tapi bisa jadi mereka atau pasti mereka akan mengajukan perpanjangan. Pasti Iya dong ya. Karena sekarang udah mahal, udah Iya, 300 meter benar. kan. Ya. Oleh BW peta situasi area Hagim PT Budi Tata Semesta Desa Wengi Kecamatan Jati Agung Selatan jelas Bapak Ibu. Lapangan sepak bola diakui oleh mereka keberadaannya. TPRI sini, ya kan? TPRI Bu. Di sini ada lapangan sepak bola. Lalu di sini tertulis Pak. Nah, masih sama kan? Ini batasnya sini. Nah, masih sama batasnya sini. Nah, di sini ditulis ada tanah masyarakat yang kosong ini. Jelas ya? Jelas. Lalu pada tanggal 28 Agustus 1996 keluarlah HGB, semua ditarik dari temboknya TPRI sampai dengan tanah masyarakat tadi diluruskan oleh mereka. Dari DPN ini ya? Ya, dari BPN. Oke. Nah, jadi diluruskan sama mereka yang dari sini sampai di sini. Sampai tembok itu. Jadi lapangan sepak bola sesuai dengan peta izin lokasi pada tanggal 3 Mei 1996 itu hilang. Nah, setelah kita membangun itu dan proses sudah selesai, belum juga dipakai ini. Tiba-tiba ada oknum yang tidak kenal orang mau nutup itu dengan pagar bertahan gitu. Katanya itu, ya, katanya tanah itu ada milik PT BTS, anak perusahaannya BW kan gitu. Lampung. Ya kita kaget dong, kaget kan? Nah di situ ada perlawanan dari kita, sehingga ada upaya-upaya mediasi dari kecamatan. Namun mediasi itu menurut kami bukan mediasi, tapi malah sebaliknya malah intimidasi menurut saya. Jadi keterangan tua-tua kampung ke masyarakat itu tidak pernah mau didengar oleh mereka. Mereka tahunya itu masuk dalam SHGB mereka. Nah, perlu saya jelaskan juga. SHGB mereka itu kan munculnya itu kan berdasarkan SK Gubernur. Iya, kita lihat. Iya. Pada tanggal 25 Mei 1990 itu dasarnya. Iya. Jadi kalau kita menerbitkan warkah, menerbitkan SHM itu harus ada warkahnya. Kalau di desa itu ada yang sporadik orang itu. Nah dasarnya itu jelas bahwa PT BTS ini mereka ini dapatnya itu 110 hektar. Iya. Terus ada namanya PT GSP, PT Gunung Sewu Persada. Iya. Ya kan? Di dalam SHGB itu ada aset kabupaten 20 hektar. Ada asetnya provinsi 60 hektar. Iya. Nah aset kabupatennya juga ini hilang ini. Bahkan indikasi itu sudah disertifikat oleh mereka juga. Dan gitu, indikasi ini kan. Jadi antara SK Gubernur 1990 dengan SHGB di 1996 ini sudah tidak sinkron. Sinkron. Sudah otomatis ini pasti ada perluasan ya. Iya. Ada perluasan dibanding daripada SHGB peta yang ada di SK Gubernur ini gitu ya. Nah, ini yang harusnya mengacunya ke sini gitu ya. Sebelum warkahnya dan kemudian menjadi sertifikat SHGB. Nah, kalau saya tahu juga bahwa pada tanggal 10 April tahun 1996 ya. Itu pemerintah Kabupaten Lampung Selatan itu mengeluarkan peta situasi. Peta situasi ya.
rencana kan, Ya, benar. rencana mau pemberian SHGB kepada PT BTS. Ya, ya. Itu lapangan sepak bola itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah, Tidak boleh nih masuk di situ Iya, ya, kan? kata. nggak masuk, Nggak kan masuk, gitu. jelas. Karena batas mereka tuh ada di dalam, bukan Iya. sekarang kan segini Pak dihabisin semua ini gitu. Nah dikuatkan lagi peta pada tanggal 5 Mei, ya kan, 1996 keluarlah izin lokasi dari Kabupaten Lampung Selatan. Nah itu ada pembagian-pembagian, ada TPRI dan lapangan sepak bola itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Nggak masuk lagi. Nggak ya. masuk, ada gudang provinsi di situ. Ya. Nah, tiba-tiba pada tanggal 26 Agustus keluarlah SHGB nih. Iya. Keluar SHGB ini. Ternyata lapangan itu masuk ke dalam SHGB mereka. Ya kan? Tanpa sepengetahuan daripada masyarakat. Ya, tiba-tiba tanah makam Masuk. masuk, Yang lapangan juga masuk. Termasuklah semuanya tanah-tanah Iya. yang masyarakat punya Tanah itu. masyarakat sendiri yang Masuk masuk semua. semua. Kan gitu. Nah ini tentu diduga ini kan ada mafia-mafia. Ya, ada. Kenapa bisa ini terjadi kan tidak Ya. mungkin dengan sendirinya Ya, ya. benar. Apalagi banyak masyarakat Ya. dan juga termasuk pemerintah desa ini dirugikan dalam hal ini ya. Selama ini nggak ada perlawanan terhadap SHGB ini Pak. Katakanlah dari desa yang mungkin protes ke BPN atau kemana. Kita sudah, Kemana Pak? ya kita sudah bersurat kepada kemarin kita bersurat pertama kali itu kepada Bupati Lampung Selatan, Gubernur, BPN Lampung Selatan, BPN Provinsi, dan DPR Provinsi, DPR Kabupaten, DPRI, DPD, Mabes Polri, sudah itu Menko Polhukam, Ombudsman, Ombudsman, sudah itu Satgas Mafia Tanah, Kementerian ATR BPN. Nah ini sudah kita bersurat semua. Nah sempat juga surat yang sudah tanggapi ini dari anggota DPD RI. DPD ya. Ya DPD RI. Nah ini Pak Abdul Hakim kemarin itu yang menuntut kita. Kita sudah hearing. Anggota DPD RI kemarin itu ada 17 turun ke Lampung. Turun ke Lampung. Ya hanya untuk hearing terkait dengan persoalan tanah pasum ini, tanah Ya. lapangan dan tanah kuburan ini. Pemakaman ya. Nah dari hearing itu ya sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Sementara Kopinda kemarin dari Pak PJ Ya. kemarin itu bahkan tidak lanjutin. Kapan hearing itu Pak di lokasi? Sekitar ya 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu ya. Saya lupa tanggal berapa. Itu sudah 6 bulan juga 6 bulan yang lalu. Ya kan? Sampai sekarang nggak ada tindak lanjut. Sudah itu kami dibawa lagi nih sama anggota dari KDRI, ya kan, ke BPN Provinsi. Nah BPN Provinsi tidak pernah membuka keran di situ kan. BPN Provinsi. Iya, mengasih informasi apa. Bahkan saya dulu bersurat dan ketemu langsung waktu sama anggota DPD itu. Saya minta wakafnya Ya. terkait penerbitan SHGB mereka. Ya. Nah ini mereka nggak mau ngasih, ya kan? Jadi benar-benar mereka tertutup. Sudah itu kami juga, BPN Provinsi ya. Iya, BPN BPN Provinsi ya. sudah itu kami hearing dulu ke Kabupaten Lampung Selatan. Waktu itu diterima sama Ibu Sekda. Nah, ada Kopinda di situ kumpul juga di situ, ada perwakilan BPN. Nah mereka akan menjanji akan menindaklanjuti. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Belum ada. Ya belum ada. Ya, kan? Luar biasa. kan? Alhamdulillah belum ada ya, luar biasa. Nah sementara saya juga dilaporkan Nah, iya. ke Polda Lampung. Nah di Polda Lampung ya mereka berjalan kan. Laporannya langsung Iya, berjalan ya? berjalan kan. Oke. Dan kita juga melaporkan ini ke Mabes Polri. Sebelum ke Mabes Polri Pak, tadi kan kita ngobrol ya. Bapak kan memperbaiki atau merenovasi Fasum ini ya, Iya. Fasum lah ya, yang lapangan olahraga ini. Itu kan kapasitas Bapak itu sebagai Kepala desa. Iya. Ya, tapi saya tadi dapat informasi dari Bapak bahwa yang dilaporkan malah Muhammad Yani. sebagai pribadi ya, Pribadi. sambil hukum pribadi, Iya. bukan sebagai jabatan. Bukan. Jadi yang pribadi ini yang Pribadi. dilaporkan. Nah ceritakan sedikit Pak, seperti atau sejauh apa proses dalam laporan ini yang Bapak alami, atau mungkin berapa kali diperiksa, mungkin ada yang bisa disampaikan. Ya, saya juga bingung ini kan. Udah 1 tahun lebih kan kita ini bingung. Iya kan? Kita selalu dipanggil kan gitu. Apa tidak cukup dengan bukti-bukti keterangan masyarakat? Ya. Kan saksi yang kita hadirkan di situ, termasuk saksi mereka juga kemungkinan tidak ada
yang menyebutkan bahwa lapangan itu masuk dalam SKGB mereka ataupun milik mereka, nggak ada. Boleh tanya 24.000 jiwa yang ada di Desa Bawang ini, ada nggak masyarakat yang menyatakan bahwa lapangan itu adalah miliknya BTS? Karena BTS masuk di Desa Wewi itu pada tahun 1996. Ya. Jadi mereka hanya berpikir dasarnya itu adalah SHGB. Padahal di SK Gubernur maupun apa namanya itu peta lokasi dan peta izin lokasinya dan peta izin itu di luar daripada itu ya. Di luar daripada itu. Iya. Tapi kembali lagi SHGB-nya itu masuk ya. Masuk. Oke, jadi itu menjadi dasarnya. Iya. Tapi saksi-saksi Bapak sudah apa ikutkan saya Udah. Ada saksi hidup Sekdes pada tahun 68-69 itu masih hidup. Rambut udah putih semua, masih hidup. Saksi hidupnya. Terus tua-tua kampung yang dulu Karang Taruna, dia ikut gotong royong membuat lapangan itu, masih hidup. Ini SHGB yang 370 itu Pak? Iya, Itu 370. masuknya ke SHGB 370 ya? Iya. Tadi saya juga sempat lihat ya. Ya jadi sahabat Somat, ini menjadi pertanyaan ini ya buat kita semuanya, karena ada dua dasar hukum yang harusnya tidak memasukkan suatu fasilitas hukum dalam hal ini ya, kasus ini, yaitu SK Gubernur tahun 90 dan juga kemudian dari peta Situasi dan izin lokasi itu tidak masuk, kemudian ini menjadi masuk ya. Ya ini kita pertanyakan ini kepada Badan Pertanahan Negara untuk tingkat provinsi Lampung ya. Ya kenapa bisa seperti ini? Oke, berarti kemudian proses berjalan ya Pak ya, Iya. selama 1 tahun. Iya. Tapi ya belum terakhir dipanggil di bulan berapa Pak? Bulan puasa kemarin. Bulan puasa. Oh masih cukup baru ya, dan 3 kemarin ya. Iya. Oke, apa ininya dari penyidik, apa itu masuk dari? Ya intinya mereka itu mencari lah, menggali informasi. Ya mungkin mereka mau cari siapa sih yang menetapkan dalam penggunaan, yang memerintahkan untuk membangun lapangan bola. Bapak tidak sampaikan Pak, kenapa saya dipanggil dan diperiksa sebagai pribadi, sementara saya dalam kapasitas sebagai masyarakat kepala desa. Apa tidak disampaikan ke penyidiknya Pak? Kita tentu sudah sampaikan. Sudah sampaikan. Kalau mereka manggil saya itu kan atas nama Muhammad Yani. Ya. Saya minta mereka, ya panggil dong saya selaku Muhammad Yani kepala desa Wewi. Kan gitu, karena itu kan fasilitas umum. Ya. Pembangunan itu kan menggunakan anggaran dana desa. Nah, untuk penggunaan anggaran dana desa itu kan sudah diatur dengan pemerintah. Iya, iya. Ya kan, Kemenku, Kemendagri, Permendes, ya kan, Perda, Pergub sudah mengatur itu. Iya, iya. Tapi ini sudah dilaporkan juga ke pimpinan Bapak, kecamatan, ke camat, dan Bapak sudah tahu semua ya? Udah tahu semua. Ada petunjuk dari beliau. Nah itu macet. Macet. Benny Susanto. Ya, ketemu sekarang. Benny Susanto. Panggilan HP. Mau dihormati. Kalau Bang ini udah berapa lama di Udah tahu yang ini jago. berapa lama itu bangkatnya? Mainnya udah berapa lama? BTS. Iya, BTS. Ya maksudnya udah berapa lama itu di? Baru. Ada mas tahun? Enggak, belum. Kemarin kesini belum ada. 4 bulan. Udah, Desember.